Oke, iya. Selamat pagi semuanya, selamat datang di post race analysis untuk stage kedua Zwift Tri Club Race. Kali ini kita udah join in nih dengan para kapten dari masing-masing Tri Club. Ada Andi Wibowo untuk Team Hope, ada Rico dari iManiacs, ada Prana dari Triathlon Buddies, dan tentunya Jonathan dari Kanit Triathlon. Langsung aja, kemarin itu stage kedua seru banget ya, terutama pertarungan di depan. Kayaknya kelihatan banget kalau Team Hope masuk ke stage 2 ini langsung punya strategi khusus karena di stage pertama mereka kecolongan. iManiacs dengan jumlah riders yang banyak berhasil mengumpulkan poin terbanyak gitu. Nah, mungkin Kapten Andi mau share sedikit nih kemarin tuh strategi dari Team Hope seperti apa dan berhasil atau tidak, atau sesuai dengan target atau tidak nih kemarin. Silakan. Langsung aja. Nah. Oke, jadi pagi semuanya. Aku langsung aja. Jadi di stage 2 ini Team Hope ini banyak belajar dari stage pertama kemarin minggu lalu. Jadi kita banyak kecolongan tuh dari rider-rider iManiacs tentunya ya. Jadi satu hari sebelum race kita sempat briefing internal Team Hope. Jadi untuk menerapkan strategi apa yang akan kita pakai untuk stage 2 kemarin. Jadi kita akhirnya membuahkan satu planning, yaitu membagi Team Hope menjadi 2 tim. Jadi tim A dan tim B. Jadi tugas tim A adalah mengamankan posisi top 5. Dan tugas tim B adalah untuk bisa bergabung dengan peloton di chaser group atau di grup terbesar yang nantinya akan terbagi saat race. Jadi tim A harus sebisa mungkin meninggalkan peloton dari awal. Jadi itu strategi dari Team Hope. Jadi kita berusaha untuk rider terkuat kita kayak Mas Anderson, Colin, Agus Aliang untuk bisa meninggalkan peloton dari awal. Jadi waktu start kita nggak cuma put effort untuk 1 menit, tapi kita harus put effort sampai 5 menit. Jadi untuk make sure bahwa posisi terdepan itu ditempatin oleh Team Hope semua. Jadi dan strategi itu terbukti berhasil ya. Jadi kita berhasil menempatkan 4 rider Team Hope di finish di posisi 4 besar. Dan kita juga cukup puas dengan lini tengah kita. Eric Lai, Abro, Yakob itu berhasil untuk bergabung di peloton terbesar, yaitu di lini tengah di lini tengah peloton. Jadi overall sudah sangat sesuai dengan apa yang udah kita planning di awal. Oke. Nah, mungkin sekarang saya beralih ke Rico nih sebagai kaptennya iManiacs. Kemarin memang di awal kelihatan banget ya Andi, Mas, Agus Aliang langsung melesat ke depan, kemudian Colin yang tadinya bergabung di peloton chase group, dia breakaway dan mencoba ke depan gitu. Nah, mungkin bisa di-share Kapten Rico tentang stage kedua kemarin dari iManiacs nih. Apakah sesuai target atau bagaimana, mungkin bisa di-share nggak? Oke. Pagi semuanya, terima kasih. Sebetulnya strategi kita sih memang mirip-mirip sama Team Hope pasti. Kita push di awal. Sebanyak mungkin bisa tempel peloton 1. Target kita sebetulnya dapat dua rider di 5 besar sebetulnya. Cuma memang Team Hope salut banget sih kemarin. Kita sempat trap Colin ya di peloton kita. Di peloton 1 ya di grup. Ya, cuma saya lihat ya Agus Aliang sempat slow down tuh buat ini kayaknya gitu, buat narik gitu. Terus udah berdua dapat,
Andi juga berdua kayaknya, dapat tuh Kapten udah Andi dah, sempet kita ngedrop. udah habis, kita nggak bisa tempel mereka lagi tuh, mereka berdua tuh. Jadi memang Iya, iya. strategi awal kita memang tempel peleton 1 selama mungkin gitu, sedapat mungkin. Memang kita main poin, kita main kumulatif di tengah, karena untuk Ya. Uber, Yang udah pasti Mas, berhasil dari Coach stage 1 Awe, ya. ya 5 besar sebetulnya kita memang target sebetulnya 2 rider. Cuma memang Nah, kemarin ya. Dapat dapat 1. 1, oke Ya. lah. Cuma memang ada Erik sama Abro colongan di tengah ya, itu lumayan juga. Iya, benar. Sama Ya, yang nggak tentunya nyangka kan sih poin sebetulnya. Nanda kemarin. Yes. Nanda kayak dark horse-nya iManiacs. Dan pastinya dia akan dapat bonus poin lagi, ya kan? Karena dia leading female. Itu pasti akan bantu iManiacs juga. Kita juga nonton sempat kaget karena gila Nanda di peleton 1 nih. Dan dia nahan terus sampai akhir. Dan ya tentunya kayak pengumpulan poin belum selesai direkap nih. Karena kita semua melanjutkan weekend masing-masing, tapi kita lihat nih usahanya Team Hope cukup nggak untuk naik ke atas leaderboard minggu ini nih. Thank you Kapten Rico. Nah, mungkin beralih ke Kani Triathlon nih, Kapten Jonathan. Kira-kira gimana performa dari tim Kani Triathlon kemarin? Ya kan, yang di minggu pertama berhasil mengumpulkan poin untuk berada di posisi ketiga nih. Nah, di stage kedua, gimana kira-kira performa teman-teman Kani Triathlon? Oh ya, kita juga sebetulnya strateginya sama kayak Team Hope sama Maniacs. Di awal harus fight ya, cuma kemampuan agak kurang kita. Ya kita tahu kan kalau race yang kayak bisa drafting ini awal itu yang paling penting, kita harus ngikutin peloton. Tahu-taunya saya sendiri kena technical problem. Saya nggak tahu kenapa semuanya udah jalan, saya punya timer masih 1,5 menit. Jadi saya stuck di start line, nggak bisa mulai selama 1,5 menit. Tapi saya doang gitu. Gitu, yang lain semua udah jalan. Oke, ya udah. Si Demos, Edwin, si Burstono lumayan, mereka bisa nempel sama-sama peloton. Udah gitu Demos mungkin waktu di YouTube kelihatan tiba-tiba dia sempat berhenti. Awalnya drop berhenti. Tapi dia itu bukan technical, dia kram kakinya. Oh, oke. Berarti beneran berhenti. Kita mikirnya ada disconnected nih atau kenapa nih gitu. Dia kakinya kram gitu. Jadi ya tetap kita overall cukup happy lah. Saya juga kalau saya waktu saya akhirnya bisa jalan ya, saya jalan tuh sendirian, udah nggak ada dapat drafting sama sekali. Jadi cuma bisa catch up beberapa pemain, beberapa atlet. Cuma untungnya waktu saya dihitungnya dari start saya mulai sampai finish. Jadi saya nggak kemakan 1,5 menitnya, nggak kebuang. 1,5 menitnya nggak kebuang lah ya. Saya rugi di draftnya, nggak dapet draft sama sekali. Tapi overall ya cukup happy lah dibandingin minggu lalu. Tapi ada satu lagi, salah satu atlet kita kena sakit tifus, Erik Dalmasi. Jadi kayaknya dia untuk event-event berikut dia udah nggak bisa ikut lagi. Jadi tapi kemarin kita ada Edwin yang gabung. Minggu pertama Edwin nggak bisa gabung karena dia nggak bangun. Ya udah. Tapi ya cukup happy lah untuk ini. Thank you. Thank you. Nah, kita beralih ke Triathlon Buddies nih, Kapten Prana. Kemarin sepertinya di stage kedua banyak tim Triathlon Buddies yang berhalangan ya gitu. Tapi ya gimana menurut Kapten Prana sendiri performa dari tim Triathlon Buddies di stage kedua ini cukup puas atau seperti apa kira-kira kesannya? Ya, selamat pagi semuanya. Untuk Triathlon Buddies, sebetulnya dari hari Selasa sudah sempat beberapa kali latihan ya di venue-nya itu di rute yang sama. Karena beberapa juga ada teman-teman baru pertama kali lah pengalaman ikut
Swift Race ini. Seperti kemarin Mbak Julita sama Irina itu untuk pengalaman pertama bagi dia. Jadi supaya nggak kaget di hari hanya lomba, persiapan dilakukan gitu. Terus sayangnya beberapa dari teman-teman yang sudah ikut latihan bersama seperti kemarin Mbak Silvi, Mbak Ayu itu ternyata berhalangan. Ada yang ikut Audax di Jakarta, kemudian Ya, ada juga yang ada aja. sakit seperti itu. Ya, kemudian ya dari strategiku sih yang penting bisa finish aja ya, bisa finish dan juga jadi pengalaman buat mereka semua. Nanti mungkin di stage berikutnya mudah-mudahan tim membernya lebih banyak yang bisa gitu sih mungkin. Oke. Puas atau ya cukup puas atau nggak puas ya cukup puas lah. Jadi Dan semua ya, bisa ikut, bisa finish dan bareng-bareng. ada Itu aja mungkin. beberapa anggotanya yang pengalaman juga ikutan Zwift race seperti ini ya. Oke, thank you Kapten Prana. Oke, Berapa kali? ya, oke. Pertanyaan berikutnya, mungkin pertanyaan terakhir aja. Kira-kira sedikit preview nih tentang stage ketiga dari masing-masing kapten ya. Kasih sedikit preview, nggak usah panjang-panjang. Kira-kira apa nih strategi yang bisa di-share? Ya mungkin nggak semuanya mau di-share, karena kita balik lagi ke format TT lagi nih, ya kan? Mungkin tim Hope deg-degan lagi karena kali ini nggak akan ada draft effect lagi. Nah, gimana kira-kira ya kan? Seperti Agus Aliang dan Andi Wibowo tidak bisa ngedrop ke belakang untuk narik timnya lagi. Silakan kita mulai dari tim Hope dulu. Di unmute dulu, jangan lupa. Ya, baik. Jadi strategi untuk stage 3 ini tentunya akan seperti stage pertama ya, tapi kali ini kita akan berusaha jadi untuk tetap konsisten dengan performa masing-masing. Jadi kita, aku sebagai kapten tim akan berusaha untuk memotivasi setiap atlet tim Hope untuk bisa tampil dengan performa yang terbaik, karena kalau kita ngomong individual time trial adalah effort dari masing-masing atlet. Jadi tentunya dengan motivasi, dengan dukungan motivasi, mungkin akan bisa mendongkrak performa mereka untuk bisa tampil yang terbaik di stage 3 nanti. Oke. Ada perubahan roster mungkin menghadapi stage 3 tim Hope? Kita akan tetap dengan susunan atlet seperti stage 2, tapi kemarin ada satu atlet yang mengalami technical issues, jadi kita harap di stage 3 ini semua akan bisa finish. Ya, technical issues juga lumayan bermasalah dan susah ketebak ya, karena bisa internet, bisa device, terus tiba-tiba karena kalau DNF kan akan dihitungnya 0 points karena tidak menyelesaikan lomba. Jadi kalau sana tiba-tiba yang diunggulkan terus nggak dapat poin sama sekali, lumayan nanti ketinggalan. Oke, dari iManiac gimana kira-kira Kapten Rico nih? Stage 3 ada yang diubah strateginya? Mirip sama tim Hope ya, mungkin kayak series ke-1. Cuma kita mungkin akan ada roster, pasti ada perubahan karena ada 1-2 pemain yang kita simpan untuk stage 4. Oke. Jadi balik lagi kan ini individual effort. Jadi kalau dari kita sih di luar ekspektasi, kita nggak perlu motivasi mereka karena semangatnya luar biasa sih. Dan saya kasih apresiasi yang luar biasa buat tim cewek sama tim cadangan kita. Itu jauh di luar ekspektasi, itu luar biasa banget sih. Gitu. Ya. Jadi intinya sih kita untuk Swift Race ini sebenarnya fun lah, untuk pengalaman kita gitu. Dan effort mereka luar biasa lah, nggak usah kita perlu ngomong apa gitu. Soalnya untuk strategi jujur aja banyak cyclist yang lebih pengalaman dari saya di grup iManiac ini gitu. Jadi kita memang benar-benar discuss bareng lah gitu. Yang terbaik bagaimana. Jadi benar-benar kita fokus ke tim sama fun aja. Ya. Itu aja sih dari kita. Oke, dan sepertinya ya kalau strategi itu di stage pertama sudah
berhasil lah secara pengumpulan poinnya ya. Kita lihat nanti di stage ketiga seperti apa. Nah, ke Kani Triathlon, Kapten Jonathan, gimana kira-kira menghadapi stage ketiga nih? Balik lagi kita ke format time trial. Ya, intinya sih sama seperti yang pertama, stage ke-1. Mungkin palingan saya akan infokan untuk yang mungkin kurang pengalaman, belum pernah race TT sebelumnya, ITT, untuk menjaga powernya dijaga dari awal, jangan terlalu dibuang di awal, jangan terlalu force di awal supaya finishnya masih bisa strong. Ya itu aja, ya strateginya mungkin kayak aktivitas. Itu aja yang palingan saya instruksikan teman-temannya. Strategi. Siap. Oke, thank you Cap. Kapten Prana, untuk triathlon buddies mungkin sedikit aja tentang stage 3 gimana kira-kira? Mungkin sama ya dengan tim yang lainnya ya, pastinya kasih motivasi, semangat buat atlet-atlet di triathlon buddies. Kemudian untuk yang baru pertama kali ikut ITT itu nanti akan dikasih briefing khusus gitu ya, supaya nggak nganggapnya tidak sama dengan yang road race seperti itu. Itu aja sih mungkin, supaya nggak kaget. Ya. Oke, thank you Kapten Prana. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih semua kapten-kapten tim dari Zwift Triathlon Race kita atas analisa stage kedua, terus kemudian sedikit preview tentang stage 3. Good luck untuk semua timnya ya. Hari Sabtu depan kita akan race lagi ITT, dan ya semoga semua lancar, semua sehat-sehat selalu, dan ya secara teknisnya nggak ada masalah ya minggu depan ya. Sekali lagi makasih banyak, sampai ketemu minggu depan. Thank you Aka. Thank you Thank you. Bye. Bye. Coach,